Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hadi Saputra di channel Lumalila Riset. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana mengolah dan membaca hasil analisis univariat, baik itu tabulasi silang dan uji korelasinya. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, mohon dukungannya, like, subscribe channel saya ini agar dapat terus berkembang dan berbagi informasi kepada kawan-kawan mahasiswa di manapun berada. Oke, kita mulai. Bahwa di sini kita akan menyiapkan datanya. Saya sudah siapkan data. Ini data pengetahuan, tabulasi data pengetahuan, sikap dan pengetahuan sikap 3M ya. Pelaksanaan 3M. Nah, sebelumnya untuk bagaimana membuat tabulasi ini, Anda bisa lihat di video saya sebelumnya. Saya sudah dari sini, kita langsung menuju ke statistik. Saya sudah buka program SPSS ya. Ini SPSS. Ini saya sudah buka. Nanti kita mulai dulu input dulu datanya. Data pengetahuan. Ini pengetahuan sebanyak 60. Ya, kita dulu. Kalau kita pengetahuan ya, seharusnya kita buat dulu nama, kita buat review nama variabelnya dulu. Judul kolom atas pengetahuan dan pelaksanaan 3M ya. Saya buat pelaksanaan aja. Pelaksanaan. Setelah tersedia ini, kita kembali ke review. Kita copy saja yang pengetahuan tadi ya, pengetahuan. Kemudian kita copy juga pengkodian dari sikap. Kemudian kita pengkodian dari pelaksanaan 3M. Ini kondisi bahwa hasil tabulasi silang dari kuesioner direkap ke tabulasi di Excel tadi, tabulasi. Kemudian kita input, entrykan ke input SPSS. Nah, bagaimana mengolahnya? Yang pertama kita klik analis ya. Kemudian kita pilih kostab deskriptif statistik. Nanti kita klik kostab. Nah, dia akan muncul tabel ya, kolom, kotak dialog. Untuk row, kita buat row ini kolom baris. Ini yang pelaksanaan 3M di kolom, masuk pindah ke kolom. Nah, kemudian kita klik statistik. Di sini kita membuat tabulasi itu dia juga bisa langsung melakukan uji chi-square. Korelasi ini chi-square. Kalau kita mau lihat chi-square, nanti kita klik juga kendal tau ya. Kita ini faktor risiko ya, nilai kontingensi koefisien, kita klik. Kemudian kita klik sel ya, sel. Kita buat
nilai harapan untuk melihat apakah nilainya persentasenya kita buat di raw continue. Oke ya. Setelah kita siap semua, langsung kita klik OK. Kita tunggu proses outputnya keluar. Nah, bagaimana membacanya yang ini nilai prostat ini itu N jumlah sampel, sikap pengetahuan 60 ya 60 sampel, missing file yang hilang tidak ada. Kalau nanti Anda mengolah di sini dapat 1 atau di sini terdapat 2, pokoknya ini harus 0. Jika ada angka 1 atau angka selain 0, berarti ada kesalahan. Apakah input data tadi yang Anda masukkan tadi ada yang kurang atau ada yang keliru. Jadi ini patokannya Anda harus perhatikan. Nah, ini crosstab, sering disebut juga tabulasi silang. Nah, bagaimana membacanya tabulasi silang ini? Ini kita sesuaikan dengan kriteria dulu. Ini pengetahuan hubungan tabulasi silang antara pengetahuan ya dengan pelaksanaan 3M. Ya kan? Ini di sini kita ya pengetahuan 3M. Jadi supaya Anda paham, kita kembali sebentar bahwa untuk melihat apa kode ini tadi, kode 012 pelaksanaan 0101, kita harus membuka Indonesia Profesional sebentar. Nah, di sini terbuka bahwa 0 adalah kurang, 1 adalah cukup untuk pengetahuan ya, 2 adalah baik. Sedangkan yang 3M tadi 0 tidak dilakukan, 1 dilakukan. Nah, maka untuk membaca tabulasi ini, tabulasi silang atau tabel 2x2, jadi ini kita membacanya pengetahuan kurang, 0 kurang ya. Yang responden yang berpengetahuan kurang ada sebanyak 38 orang. Dari 38 orang tersebut, sebanyak 22 tidak 22 tadi apa tadi 22 itu 0 tidak dilakukan, artinya dari responden dengan pengetahuan kurang ada 38 orang ya. Dari 38 orang ini tersebut, sebanyak 22 orang responden tidak melakukan 3M dan sebanyak 16 melakukan 3M. Kemudian dari 15 responden yang berpengetahuan cukup, sebanyak 3 responden tidak melakukan 3M dan sebanyak 12 responden melakukan 3M, melaksanakan 3M. Begitu juga dengan yang baik, pengetahuan yang baik ada 7 orang yang baik. Dari 7 orang pengetahuan baik, sebanyak 2 orang tidak melakukan 3M dan 5 orang tidak melaksanakan 3M. 3M itu berlaku menguras, menutup dan membersihkan. Saya lupa. Nah, itu cara membaca tabulasi silang ya. Tabulasi silang nanti ini namanya tabulasi silang 3x2. Kenapa 3x2? 1, 2, 3, karena 3 kategori di sini. Di row ini rawnya 3 kategori, kolomnya 2 kategori, 3x2. Tapi kalau pengetahuannya 2, di sini 2, jadi dia kolom 2x2. Nah, ini Anda bisa lihat yang sikap. Yang sikap di sini pengetahuan sikap tidak mendukung atau mendukung.
Yang ini tidak melakukan, sini melakukan. Ini tabelnya, ini tabel 2x2. Tabulasi silang 2x2. Inilah yang Anda sering lihat dengar apa tabel 2x2, tabel 3x2, atau 2x3. Itu kategorinya. Ini cara mengolahnya sudah saya jelas petunjukkan tadi, dan cara membacanya. Kalau sikap kita kembali lagi, kita baca begini. Kalau sikap 0 tidak mendukung, 1 mendukung ya. Nah, jadi kalau membaca yang sikap, bahwa dari 26 responden yang memiliki sikap tidak mendukung, sebanyak 16 tidak melakukan tidak melaksanakan 3M, dan 10 melaksanakan. Dari 34 responden yang mendukung, sebanyak 11 tidak melaksanakan 3M, dan 23 melaksanakan 3M. Nah, di sini Anda bisa lihat lagi nilai expected count ya, nilai count, nilai harapan maksudnya. Ini nilai harapan ini tidak ada boleh nilai ini kurang dari 5. Ya, tidak ada ini ya. Ini tidak ada kurang dari 5. Tidak ada kurang dari 5. Maka kita kalau untuk ujinya menggunakan langsung person chi-square ini dengan nilai signifikansinya ya, dua sisi 0,029. Artinya ada hubungan antara pengetahuan dengan pelaksanaan 3M. Nah, kemudian kita lihat yang ini, yang nilai sikap dengan 3M sama, nilai harapannya juga tidak ada yang di bawah 0,5 ya. Ini nilai harapannya tidak ada 0,25, tidak ada bawah 5, maka dia juga membaca person chi-square ya kan, bisa membaca. Ini nggak muncul person chi-square, artinya kita harus membaca ini person chi-square-nya ini 0,029. Nah, tetapi jika ada nilai expected count, nilai harapan ini yang kurang dari 5, dia tidak bisa membaca yang person chi-square atau continuous correction, tapi nanti akan muncul nilai uji statistik lain di sini, atau muncul uji kental tau dan rank experiment. Nah, di sini dikatakan null cell, tidak ada nilai yang kurang dari 5 ya kan, nilai minimumnya 11, artinya tabel 2x2 ini. Nah, kemudian ini untuk kalau estimasi risiko, ini dia karena dia tabel 3x2, 3 tuh 2 3 3x2, dia estimasi tidak muncul. Estimasi ini akan muncul risiko penyimpangan, ini ada muncul di tabel 2x2. Ini kan 2x2 ada muncul estimasi. Artinya itu value low over nilainya. Ini ada cara membacanya lagi, dan ini bisa Anda pelajari ya. Value odds ratio faktor risiko ya, cara membacanya 3. Ini faktor risiko ini odds ratio, ini yang dibaca odds ratio for sikap. Jadi responden, artinya membaca begini, responden yang memiliki sikap mendukung, tidak mendukung, 0 tadi apa tuh, responden pengetahuan tadi tidak mendukung ya. Responden memiliki sikap tidak mendukung, lebih kemungkinan besar dia tidak melaksanakan
menggunakan 3M seperti itu. Nanti lebih jelas secara detail Anda bisa baca referensi lagi. Ini baik, kalau ini tidak bisa dibaca juga, tapi kita baca yang ini sesuai kebutuhan. Nah, kalau untuk uji ini saya susah menjelaskannya dikarenakan dia tidak nilai 0 sel, nilainya 0 sel. Jadi dia langsung di sini Pearson G-square atau continue correction gitu bisa kita gunakan. Oke. Jadi ini faktor risiko, artinya ini ya, odds ratio itu faktor risiko. Responden yang memiliki sikap tidak mendukung memiliki potensial atau risiko lebih tinggi, dia tidak akan melaksanakan 3M sebesar 3,345. Oke, itu cara membaca tabulasi silang atau prostab dan melihat hasil ujinya, uji korelasinya. Nih, untuk 3x2 ini dia langsung disuruh baca, dia muncul Pearson G-square, berarti yang dibacanya yang ini 0,29. Tapi kalau untuk yang ini sikap dan pengetahuan, dia munculnya continue correction, ya kan, nanti bisa dibaca 0,047 ya, baca continue 0,47. Jadi ada sama-sama pengetahuan dan sikap ada hubungan terhadap pengetahuan berhubungan dengan pelaksanaan 3M, sikap juga berhubungan dengan pelaksanaan 3M. Mungkin itu yang bikin saya bisa berikan informasi untuk membaca bagaimana mengolah, membaca cross step atau tabulasi silang dan uji korelasinya dengan menggunakan SPSS. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat, dapat menambah pengetahuan, dan kita di sini sama-sama belajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.